Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Wa alal mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya, kita menerangkan atau melanjutkan pembahasan ilmu shorof yang berarti pertemuan keberapa ini? Pertemuan ke-5 ya, 5, sekitar 5 kan atau 6 atau ya. Kemarin terakhir pertemuan materi shorof saya beri catatan khusus untuk dicatat, untuk dipelajari di rumah, dan sampai sekarang belum ada yang bertanya. Berarti saya anggap kalian semua itu sudah paham, paham tenanan, pahaman, intinya dibuka catatannya, dibuka kembali, ilmu shorof dibuka kembali, pun sama dibuka. Kemarin kan saya suruh mencatat yang terakhir itu tentang sigot macam-macam sigot. Di sini nanti sudah saya jelaskan contohnya dan juga saya paparkan nanti. Dibuka catatannya shorof. Ilmu shorof, sigot itu kemarin saya membagi, atau dibagi menjadi 11. Ada yang mengatakan 10 dan juga ada yang mengatakan 11. Jadi nanti jangan heran, sigot itu ada berapa? 11, 10, 11, 10. Nah, nanti saya jelaskan perbedaan antara 11 dan 10, nanti saya jelaskan. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu sigot itu terbagi menjadi 11. Yang pertama itu adalah fi'il madi. Fi'il madi kemarin apa? Kalimat yang menunjukkan waktu lama. Sudah sih kita sering berulang-ulang kali kalau fi'il madi itu menunjukkan makna lampau. Jadi di tasrifan yang kemarin saya fotokan sebuah kitab itu dibuka, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Dan saya suruh nyatakan kemarin sama wazan fa'ala sama nasoro yang suruh nasron wa mansoron fa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun min sorun. Itu kan sudah dicatat belum? Maknanya juga sudah. Nasoro itu maknanya menolong. Nasoro fi'il madi. Yang pertama, bagian yang pertama yaitu fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi itu adalah sebuah kalimat yang sudah menunjukkan waktu lampau. Waktu lampau seperti apa, bagaimana? Maksudnya seperti apa? Waktu lampau itu adalah sudah dikerjakan. Nasoro wis nulung sudah. Nasoro ini fa'il. Nasoro zaidun. Nasoro wis nulung zaidun sapa? Zaid. Berarti Zaid itu sudah melakukan pekerjaan, yaitu namanya menolong. Berarti kalau dimaknani nasoro maknanya wus nulung, sudah menolong. Itu fi'il madi. Nah, fi'il mudhari', paham ya? Sudah saya ulang-ulang beberapa kali itu fi'il madi. Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah
Kemarin bisa dibuka apa? Kalimat yang menunjukkan makna sedang atau akan dilakukan. Seperti contoh kan, yakulu Zaidun as-samaka. Zaid sedang memakan ikan. Atau bisa dicontohkan, yakulu Zaidun ar-ruz. Zaid sedang memakan nasi. Atau gini aja, nasoro itu fi'il madi, fi'il mudhari'nya apa? Yang suruh. Ketika berbeda dengan nasoro, Zaidun sama nasoro Zaidun sama yang suruh Zaidun, perbedaannya apa? Nasoro artinya apa? Menolong. Kalau fi'il madi, pekerjaan menolongnya ini sudah dilakukan Zaid. Kalau yang suruh, fi'il mudhari'nya itu sedang dilakukan Zaid atau akan dilakukan Zaid. Ini kalau fi'il mudhari'nya sedang atau akan. Kalau ini sudah. Sini maknanya berbeda. Kalau nasoro Zaidun, Zaid sudah menolong, berarti pekerjaan menolongnya itu sudah dikerjakan Zaid. Kalau yang suruh Zaidun, berarti pekerjaan menolongnya itu sedang dilakukan Zaid atau akan dilakukan Zaid. Itu perbedaan antara fi'il madi dan fi'il mudhari. Harus bisa membedakan. Perbedaannya apa nanti? Nanti klasifikasinya lagi ada. Perbedaannya ini ada ya, di sini ada ya, namanya ya mudhari'ah. Huruf mudhari'ah ya, itu ada 4. Anita atau ana itu bisa gampangnya Anita ya. Pokoknya huruf ini alif, nun, ya, ta ini ketika ada di awal huruf mudhari'ah, ketika ada lafaz yang diawali salah satu huruf mudhari'ah itu namanya fi'il mudhari'. Nanti pembahasan yang akan datang atau pembahasan di nahwu nanti saya koreksi yang ini, fokus aja dulu kepada pembahasan jihad dulu. Oke. Jadi huruf mudhari'ah seperti ini ya mudhari'ah namanya, ya mudhari'ah, ya menandakan huruf mudhari'ah, mudhari' fi'il mudhari'. Mohon nggih, paham? Mohon. Lalu yang ketiga, lah ini kok bisa diganti? Yang ketiga itu namanya masdar. Masdar itu dibagi menjadi 2, masdar mim dan masdar ghairu mim. Masdar itu dibagi menjadi 2, masdar mim dan ghairu mim. Nah, ini kenapa saya di sini cuma 3 sama 4 itu menjadi 3, berarti 3 masdar mim, yang 4 masdar ghairu mim. Kalau yang mengartikan sigot itu ada 10, kalau yang mengartikan sigot itu ada 10, berarti yang ketiga itu adalah masdar. Itu kalau hitungannya 11, berarti masdar itu dihitung 2, masdar mim dan masdar ghairu mim. Kalau sigot itu ada 10, berarti masdar itu hanya dihitung hanya 1, masdar tok. Nah, perbedaannya apa? Masdar itu adalah kemarin apa yang saya contohkan, yang saya catatkan kemarin adalah sebuah menunjukkan makna peristiwa gitu. Cuman contohnya apa? 3 dan 4 kan kemarin saya tunjukkan 3 dan 4 isim masdar mim dan masdar ghairu mim. Saya tunjukkan apa? Durban, nasron, fathan. Lalu masdar mimnya itu ada madrobun, dorobaya tribu dorban wa madroban min soron. Nah, ini saya contohkan
Nah, perbedaannya apa? Masdar mim intinya secara signifikannya seperti ini aja. Masdar kok bisa menjadi dua, itu masdar itu artinya apa? Peristiwa, menunjukkan makna peristiwa. Contohnya seperti ini. Ini nanti saya bilang. Nasara nulung Zaidun sapa Zaid nasran kelawan nulung temenan. Berarti Zaid itu menolong dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya itu menunjukkan sebuah makna pekerjaan menolong. Peristiwanya menolong. Kan bisa diartikan kalau seandainya ya kita menolong, kan menolong ada yang setengah-setengah, menolong dengan sungguh-sungguh, atau menolong malah menjerumuskan, kan ada. Kalau ada sebuah masdar di situ nasron, berarti dia menjadikan makna penguatnya lagi, benar-benar menolong. Peristiwanya menolong itu. Nasara Zaidun nasron. Zaid itu Nasara Zaidun sapa Zaid nasron kelawan nulung. Benar, Zaid itu benar-benar menolong. Berarti nasron ini masdar itu adalah menunjukkan peristiwanya menolong. Zaid menolong. Kalau gini loh, kalau nasara Zaid sudah menolong, sedang menolong, ya, atau sudah menolong. Nasara Zaid sudah menolong. Zaid itu menolongnya sungguh-sungguh atau benar, atau hanya bercanda? Kan ada dua pendapat, ada dua opsi. Ketika kamu menolong orang, nolongnya benar-benar menolong atau setengah-setengah, kan seperti itu kan. Nah, kalau nasron itu berarti nanti dia menunjukkan peristiwa pertolongannya itu, berarti Zaid itu menolongnya dengan pertolongan, benar-benar pertolongan. Itu nanti namanya maf'ul mutlaq, ya. Nanti ada pembahasannya. Intinya nasron di sini, nasoro menolong, wus nolong Zaidun sapa Zaid nasron kelawan nulung temenanan. Berarti ini menunjukkan peristiwa pertolongan ini. Nah, di situ. Nah, nasron, ya. Nasron. Nah, ini nasron. Berarti nasron, berarti ada memnya tidak? Nasron, ada memnya tidak? Tidak ada, berarti masuknya adalah masdar ghairu mem, karena tidak ada memnya. Kalau ada memnya berarti masuknya pada masdar mem. Ditasrif bernasoro yang suruh nasron man soron. Kalau mansoron, nasoro yang suruh nasron wa mansoron. Nah, ini kalau ada memnya, ini mim ziyadah namanya, berarti masuknya ke masdar mim. Kalau tidak ada memnya berarti masuknya pada masdar ghairu mim. Perbedaannya di situ. Nah, terus bedanya apa? Kalau perbedaannya masdar itu kiasi sama simai. Secara simpelnya saja nanti kita bahas, karena membahas simai dan kiasi itu nanti membutuhkan waktu yang panjang. Intinya masdar kiasi itu adalah disamakan. Kalau masdar ghairu mim nasron ini itu disamakan dengan wazan atau disamakan dengan lafadz yang lain. Ini nasron ini kok masdar ghairu mim ini namanya masdar hukumnya kiasi. Kiasi itu adalah disamakan dengan lafadz yang lainnya. Kalau masdar ghairu mim itu adalah hukumnya simai. Simai itu apa? Simai itu adalah intinya lafadz tersebut itu pernah diucapkan oleh orang Arab, bisa dicatat. Masdar simai itu adalah intinya lafadz tersebut itu pernah diucapkan orang Arab, akan tetapi tidak ada di qaidah atau tidak ada di wazan. Intinya ini,
ada suatu bangsa, ada suatu bahasanya orang Arab tersendiri tanpa ada, kalau dalam bahasa Indonesia itu tanpa ada verbal atau tanpa ada kaidah yang sendiri. Ini ku di basa dhewe kaya wong Jawa ngono kan. Nah ini loh, kayak bahasane wong Pati kan biasanya go, yo lek. Nah ini dia mempunyai bahasa sendiri. Itu bahasa daerah sendiri akan tetapi tidak ada kaidahnya, tidak ada bahasa Indonesia yang benar. Seperti orang Jepara itu kan biasanya sih atau biasanya iya sih. Nah itu kan itu memang bahasa sendiri. Nah, simak itu seperti itu. Lafaz tersebut pernah diucapkan orang Arab akan tetapi tidak ada di kaidah atau wazannya. Seperti itu. Lanjut. Setelah itu apa yang nomor 5 bedanya sudah tahu ya, masdar simai dan kiasi. Yang kelima adalah isim fa'il. Isim fa'il. Kemarin saya contohkan apa kemarin? Isim fa'il. Isim fa'il adalah kalimat yang menunjukkan arti orang, makna pelaku pekerjaan, seperti doribun, nasirun, ada fatihun, nasoro. Nah seperti ini. Nasoro dari fi'il madinya, fi'il madi. Isim fa'ilnya apa? Nasirun. Nasoro menolong. Ketika fa'il maknanya orang, pelaku. Berarti adalah seorang yang menolong. Paham? Berarti nasoro menolong. Kalau maknanya nasirun adalah orang yang menolong. Orang yang menolong. Berarti seperti saya bilang, kharaja nasirun. Kharaja usmetu nasirun sapa wong kang nulung. Jadi seandainya ada contoh saya sama Z pernah saya tolong. Berarti saya adalah seorang nasirun, seorang penolong. Paham? Saya ulangi lagi. Ada Z jatuh, lalu Z saya tolong. Berarti saya adalah nasirun, seorang penolong. Sampai gadah sing kanca sing jenenge Nasir. Nah, Nasir biasanya Nasiruddin atau Nasiruddin berarti adalah penolongnya agama. Nasirun berarti adalah orang yang menolong. Kharaja nasirun, kharaja usmetu nasirun sapa wong kang nolong. Berarti nasirun maknane wong kang nolong, berarti orang yang menolong. Ada orang yang menolong, berarti nanti juga ada orang yang ditolong. Berarti kalau orang yang ditolong itu namanya nasir, bahwa nasir anda kaman mansurun, maf'ulun, anda kaman surun. Saya menolong Zaid, paham? Saya menolong Zaid. Saya adalah seorang nasirun. Kalau Zaid itu adalah nasirun maf'ulun, mansurun. Paham? Nasirun ada saya menolong Zaid, ya saya contohkan. Saya menolong Zaid. Ketiga kata, saya menolong Zaid.
saya ini adalah seorang nasirun, bisa. Zaid yang ditolong itu adalah mansurun. Paham? Saya menolong Zaid, saya adalah posisinya adalah nasirun, orang yang menolong, menjadi fa'ilnya. Kalau orang yang ditolong itu Zaid, itu adalah isim maf'ulnya, orang yang ditolong. Berarti nasirun itu juga bisa nanti contohnya itu orang yang menolong, fatihun, orang yang membuka. Contohnya seandainya fataha yaftu fathan wa fatihun. Fataha itu artinya membuka. Isim fa'ilnya itu adalah fatihun. Ada seorang juru kunci atau ada seorang Pak Bon di sekolahan itu sedang membukakan pintu. Pak Bon itu berarti namanya adalah seorang fatihun, orang yang membukakan apa? Membukakan gerbang. Pelaku dari setiap pekerjaan itu namanya isim fa'il. Isim fa'il nanti itu harus mengikuti wazan fa'ilun. Nah, seperti itu nanti ada contohnya seperti itu. Kharaja. Jadi saya seorang menolong. Jadi nanti maknanya ketika berarti saya pelaku dari suatu pekerjaan, itu nanti bisa namanya nanti isim fa'il. Isim fa'il itu bisa dimana maksudnya itu ketika diterapkan dalam suatu bahasa atau suatu susunan kata, itu nanti dia harus mengikuti wazan fa'ilun. Lalu yang ketujuh adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kalimat yang menunjukkan makna perintah. Idrib, pukullah. Idrib, unsur, tolonglah. Idrib Muhammad. Idrib Muhammad dan berarti idrib, pukullah berarti menunjukkan makna perintah. Tulislah, terus lagi apa? Tontonlah, terus apa? Bacalah, terus apa? Uktub, tulislah. Ikra, bacalah. Idha, pergilah. Nah, itu maknanya. Pokoknya ketika menunjukkan makna perintah itu namanya maksudnya fi'il amar. Fi'il amar ini fi'il amar. Idrib, unsur dan yang lain. Iftah, bukalah. Katanya tu fathan wa fatin wa ada kamaftun. Iftah. Nah, dan yang lain-lainnya. Iftah juga bisa, unsur juga bisa, dan yang lainnya. Pokoknya banyak. Lanjut yang ke-8 itu adalah fi'il nahi. Nahi itu adalah contohnya makna larangan. Kalimat yang menunjukkan makna larangan, jangan. Pokoknya intine nek ono la berarti itu adalah tandanya nahi. Ini namanya la nahi. Nahi itu menunjukkan makna larangan atau pencegah dan yang lain-lain. Pokoknya la berarti maknanya la tadrib, la tansur, la taktub, jangan pukul, jangan tolong, jangan menolong, jangan pukul, la tadrib dan yang lain-lain. La tadrib. Ismu zaman yang ke-9 itu adalah isim zaman. Zaman itu zaman atau makan ya. Zaman makan adanya maknanya dua ya kemarin. Isim zaman makan. Contohnya apa kemarin? Saya contohkan sama ya. Kemarin fi'il nahi zaman 9 zaman makan. Madrobun, terus mansorun, maftahun. Contohnya itu sama, 3 yang saya contohkan kemarin itu sama inilah. Kok sama Pak?
Ya sama, zaman dan makan. Intinya madrobun, mansorun itu adalah tempat tempat, menunjukkan makna tempat atau zaman. Atau biasanya seperti ini. Saya memukul Zaid di kamar. Nah, kamar ini sebagai tempat saya memukul Zaid. Nah, tempatnya ini kan juga termasuk zamannya saya memukul di situ. Makanya sama. Saya memukul Zaid di sebuah halaman. Berarti tempatnya di halaman, zamannya juga, waktu saya memukulnya juga di halaman. Makanya itu sama. Zaman dan makan itu lafadznya sama. Madrobun, Pak, berarti zaman, berarti nah kalau zaman berarti madrobun, zamane mukul. Nah isim makan berarti madrobun, panggonane mukul. Sama. Mansorun, tempatnya menolong, atau mansorun, zamannya menolong, waktunya menolong. Zaman itu waktu ya. Berarti halaman atau suatu zaman, masanya itu apa tadi maknanya sama, lafadznya sama. Madrobun, seperti madrobun. Madrobun ini adalah bisa dimaknai tempat atau juga bisa dimaknai dengan zaman atau waktu. Itu juga bisa, waktu atau zaman atau tempat itu bisa. Intinya itu sama lah, isim zaman dan makan. Berarti tempatnya sama. Berarti halaman itu menjadi madrobun. Madrobun itu juga bisa bermakna madrobun, panggonannya mukul. Maafkan, mansorun, tempatnya nolong. Jadi bisa saya memukul Zaid di kamar. Berarti kamar itu adalah sebagai madrobun. Madrobun tempatnya, madrobun sebagai tempatnya saya memukul Zaid, atau waktunya saya memukul Zaid itu madrobun juga bisa. Ya, bisa dipahami. Nanti penjelasannya langsung, kalau praktek itu nanti lebih enak. Kalau di sini kan yang paham atau yang tidak kan saya tidak tahu. Yang paham atau penjelasan saya yang kurang jelas itu yang mana kan saya kurang paham juga. Makanya harus kita sungguh. Dengan yang 11 itu adalah isim alat. Midrobun atau soron. Seperti ini. Midrobun, saya memukul Zaid. Saya memukul Zaid. Berarti saya memukulnya itu pakai apa? Kalau saya memukul Zaid pakai spidol ini adalah sebagai midrob. Midrobun adalah alatnya saya memukul Zaid. Kalau saya memukul Zaid pakai spidol, nanti ada penjelasnya lagi. Atau pakai penghapus atau pakai tangan, itu alatnya memukul Zaid itu apa namanya? Midrob. Terus seperti ini juga, saya menolong Zaid, Zaid. Yang saya pakai menolong itu apa? Saya seandainya seperti ini, Zaid itu tidak memiliki uang, dia mau jajan. Ketika Zaid itu tidak memiliki uang, saya menolong Zaid, dia mau beli kuota. Seandainya Zaid itu mau beli kuota tapi dia tidak mempunyai uang, berarti saya ingin menolong Zaid. Saya sebagai nasirun, menolong Zaid. Mansurun itu adalah Zaid yang ditolongnya. Nah, saya menolong pakai uang. Uang itu adalah minsorun. Uang itu adalah sebagai alatnya saya menolong Zaid. Minsorun alatnya seperti itu.
Itu yang saya catatkan kemarin, yang ada 11 itu bisa diulang-ulang, bisa dikaji lagi, dibahas-bahas lagi, ditanya-tanyakan lagi. Silahkan tanya. Kalau sampai saat ini belum ada yang tanya itu bagaimana? Kalau sudah ada yang tanya kan berarti bagaimana, pemahaman orang ini sampai seperti ini. Kurang lebihnya dari saya segitu. Pertemuan yang akan datang nanti kita membahas tentang bina sigot itu. Nanti ini sigot yang pertama ini sigot, terus lalu nanti bina, lalu pada lafat yang ada di kitab tasrif yang saya kirimkan kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.